menginformasikan hasil makalah kami dengan judul OPT pada tanaman kopi, bioekologi, pencegahan dan pengendaliannya. Perkenalkan, nama saya Titin Sintayong dengan NIM D1A1238082. Saya Monalisa Pranuwo dengan NIM D1A10068. Saya Kades Narianti dengan NIM D1A12305. Saya Sinta Delwapian Hasan dengan NIM D1A12309. Saya Selviana dengan NIM D1A12308. Baik, adapun rumusan masalah dari makalah kami yaitu yang pertama, apa saja OPT yang menyerang tanaman kopi yang akan dibawakan oleh Selviana. Yang kedua itu bagaimana bioekologi tanaman kopi yang akan dibawakan oleh Kades Sunaryanti. Yang ketiga itu bagaimana pencegahan OPT pada tanaman kopi yang akan dibawakan oleh Monalisa Banuwu. Dan yang terakhir itu bagaimana pengendalian OPT pada tanaman kopi yang akan dibawakan oleh Sinta Delawati Alihasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang OPT yang menyerang tanaman kopi. Jadi, tumbuhan atau OPT pada tanaman perkebunan, khususnya tanaman kopi, selain menurunkan produksi, juga dapat menurunkan kualitas sehingga mempengaruhi harga produk. Hal tersebut akan berdampak pada menurunnya pendapatan petani sehingga mengakibatkan kerugian petani yang cukup besar. Penggunaan pestisida kimia saat ini sebisa mungkin dihindari sehingga petani dan pelaku usaha tani kopi menggunakan metode yang lebih ramah lingkungan, salah satunya yaitu dengan aplikasi pestisida hayati dan pestisida nabati. Jadi OPT yang menyerang tanaman kopi itu terbagi menjadi 3, ada hama, patogen, dan gulma. Yang pertama itu ada hama. Jadi di sini hamanya adalah penggerek buah. Salah satu serangan OPT utama penyebab kehilangan hasil perkebunan kopi yaitu hama penggerek buah kopi, atau biasa disebut dengan PBKO. Serangan hama ini termasuk ke dalam ordo Coleoptera dengan morfologi tubuh berwarna kecoklatan dan mengkilap. Hama PBKO menyerang buah kopi yang masih hijau, merah maupun sudah kering hitam. Gejala serangan berupa bekas lubang gerekan pada buah kopi. Akibat gerakan tersebut, biji kopi menjadi berlubang sehingga menurunkan mutu kopi. Kerusakan yang ditimbulkan dapat menurunkan produksi sebesar 10-40%. Terus selanjutnya itu ada hama penggerek cabang dan ranting. Penyakit ini menyerang semua jenis tanaman kopi Arabica maupun Robusta. Gejala penyakit karat daun ditandai dengan terdapatnya bercak serbuk berwarna kuning pada permukaan atas dan bawah daun. Daun yang terinfeksi akan berubah warna menjadi coklat, mengering, kemudian gugur. Serangan berat dari jamur ini mengakibatkan hampir seluruh daun kopi gugur dan pohon menjadi gundul. Petani dapat melakukan pengendalian dengan cara kultur teknis seperti penyiangan, pemupukan yang berimbang, pemangkasan, dan pengelolaan naungan agar dapat menurunkan intensitas serangan karat daun. Yang selanjutnya adalah kutu perisai hijau. Kutu perisai hijau menghisap cairan tanaman pada bagian batang dan cabang, menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Terus kutu daun, serangan kutu daun menyebabkan daun menggulung, menguning, dan akhirnya rontok. Selanjutnya ada tungau, menghisap cairan tanaman pada bagian daun, menyebabkan daun menjadi menguning dan keriting. Yang kedua ada penyakit. Penyakit yang pertama adalah karat daun, disebabkan oleh jamur, menyebabkan bercak-bercak karat pada daun. Terus selanjutnya ada busuk buah, disebabkan oleh jamur, menyebabkan buah membusuk dan rontok. Yang ketiga ada gugur buah, disebabkan oleh hama penyakit, menyebabkan buah mudah rontok sebelum matang. OPT selanjutnya ada gulma. Gulma di sini terbagi menjadi 2, yaitu rumput-rumputan, bersaing dengan tanaman kopi dalam mendapatkan nutrisi dan air. Yang kedua itu ada gulma daun lebar, menghambat pertumbuhan tanaman kopi dan mengurangi produksi. Itulah tadi pembahasan mengenai OPT yang menyerang tanaman kopi. Baik, materi selanjutnya yaitu bioekologi tanaman kopi. Jadi bioekologi ini terbagi menjadi 2, yaitu biologi tanaman kopi dan ekologi tanaman kopi. Yang pertama, biologi tanaman kopi. Ini mencakup sistem percabangan.
Kopi SP adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus kopi. Tanaman ini tumbuhnya tegak, bercabang, dan bila dibiarkan tumbuh, depan mencapai tinggi sampai dengan 12 meter. Daunnya bulat telur dengan ujung agak meruncing. Daun tumbuh berhadapan pada batang, cabang, dan ranting-rantingnya. Kopi mempunyai sistem percabangan yang agak berbeda dengan tanaman lain. Tanaman ini mempunyai beberapa jenis cabang yang sifat dan fungsinya agak berbeda. Kemudian, sistem perakaran. Meskipun kopi merupakan tanaman tahunan, tetapi umumnya mempunyai perakaran yang dangkal. Oleh karena itu, tanaman ini mudah mengalami kekeringan pada kemarau panjang bila di daerah perakarannya tidak diberi mulsa. Secara alami, tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak mudah rebah. Tetapi akar tunggang tersebut hanya dimiliki oleh tanaman kopi yang bibitnya berupa bibit semayan atau bibit sambungan atau okulasi, yang batang bawahnya merupakan semayan. Tanaman kopi yang bibitnya berasal dari bibit stek, cangkokan atau bibit okulasi yang batang bawahnya merupakan bibit stek tidak memiliki akar tunggang sehingga relatif mudah rebah. Selanjutnya yaitu bunga dan buah. Tanaman kopi umumnya akan mulai berbunga setelah berumur 2 tahun. Mula-mula bunga ini keluar dari ketiak daun yang terletak pada batang utama atau cabang reproduksi. Tetapi bunga yang keluar dari kedua tempat tersebut biasanya tidak berkembang menjadi buah. Jumlahnya terbatas dan hanya dihasilkan oleh tanaman-tanaman yang masih sangat muda. Nah, bunga yang kedalaman minimumnya itu 1,8 meter kubik. Karena pada tanaman kopi mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dan memperluas sistem akarnya, tanah yang dalam akan dapat memberi bahan-bahan makanan atau nutrisi. Derajat keasaman juga perlu diperhatikan. Tanaman kopi akan tumbuh dengan baik pada tanah yang agak asam, idealnya pada derajat keasaman yaitu memiliki pH 6. Kadar humus juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kopi. Lapisan atas tanah yang kaya akan bahan organik sebagaimana terdapat di bawah pohon di hutan yang sangat baik bagi pertumbuhannya. Tanah-tanah di lereng-lereng sepanjang disertai upaya-upaya untuk mencegahi erosi. Derajat kemiringan lereng tadi sebaiknya tidak lebih dari 25 sampai 30. Selanjutnya adalah zona tanaman kopi. Karena pentingnya zona agroekologis bagi pertumbuhan tanaman, maka masalah ini terdapat perhatian luas dari badan internasional seperti FAO, karena FAO telah membentuk suatu proyek yang disebut dengan Agroecological Zones Project yang bertugas membuat penilaian tentang persyaratan-persyaratan ekologis beberapa tanaman penting berdasarkan 2 kriteria, yaitu 1 suhu udara, yang kedua lamanya masa pertumbuhan. Ini masuk di ekologi kopi. Yang kedua itu bagian ekologi kopi, syarat iklim. Kopi dapat tumbuh pada berbagai kondisi lingkungan, tapi untuk mencapai hasil optimal memerlukan persyaratan tertentu. Zona terbaik pertumbuhan kopi adalah antara 20 lintang utara dan 20 lintang selatan. Oleh karena itu, produsen kopi di dunia adalah negara-negara yang terletak pada wilayah tersebut. Indonesia yang terletak pada zona 5 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan secara potensial merupakan daerah kopi yang baik. Sebagian besar daerah kopi di Indonesia terletak antara 0 derajat sampai 10 derajat lintang selatan, seperti di Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, dan sebagian kecil antara 0 derajat sampai dengan 5 derajat lintang utara seperti Aceh dan Sumatera Utara. Baik, selanjutnya penjelasan tentang pencegahan OPT pada tanaman kopi. Pencegahan penyakit akar putih OPT pada tanaman kopi dimulai dengan menjaga kebersihan lahan dan melakukan sanitasi yang baik. Lahan yang bersih, bebas dari gulma dan sisa tanaman yang sudah terinfeksi, membantu mengurangi resiko penyebaran jamur Rigidophorus, Microporus, penyebab OPT. Jika ditemukan akar yang sudah terinfeksi, akar tersebut sebaiknya dipangkas dan dimusnahkan segera agar tidak menular ke tanaman lain. Langkah selanjutnya adalah menjaga keseimbangan pH tanah. Karena jamur penyebab OPT lebih suka kondisi tanah yang asam,
Pengapuran secara berkala bisa menurunkan keasaman tanah dan menciptakan lingkungannya kurang menguntungkan bagi jamur. Selain itu, tanah yang tidak terlalu asam mendukung pertumbuhan akar yang sehat dan kuat sehingga lebih tahan terhadap infeksi. Pemupukan yang seimbang juga sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tanaman kopi terhadap penyakit. Tanaman yang sehat dan mendapatkan nutrisi yang cukup dari pupuk cenderung lebih kuat menghadapi serangan patogen. Selain itu, memilih varietas kopi yang memiliki ketahanan alami terhadap OPT dapat menjadi pilihan bijak, terutama di wilayah rawan serangan penyakit ini. Baik, saya kira itu penjelasan dari materi tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya pengendalian OPT pada tanaman kopi. Pengendalian pada tanaman kopi adalah langkah penting untuk memastikan tanaman tumbuh sehat dan produktif. Salah satu metode pengendalian yang umum adalah pengelolaan hama dan penyakit. Hama seperti penggerek batang dan kutu dapat merusak tanaman kopi, mengurangi produktivitas dan menurunkan kualitas biji kopi. Untuk mengendalikannya, petani dapat menggunakan insektisida nabati, musuh alami seperti predator atau dengan cara manual, seperti memotong bagian tanaman yang terserang. Selain itu, pemangkasan juga dapat membantu memperkuat tanaman dan membuatnya lebih tahan terhadap serangan hama. Pengendalian juga melibatkan pengaturan nutrisi dan kondisi tanah. Pemupukan yang tepat sangat penting dalam menjaga tanaman kopi tetap kuat dan produktif. Pupuk organik atau anorganik digunakan untuk memberikan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan oleh tanaman kopi. Pemberian pupuk sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tanah dan kebutuhan spesifik tanaman kopi. Selain itu, pH tanah yang ideal juga dapat meningkatkan penyerapan kopi dan mengurangi resiko penyakit akibat kondisi tanah yang tidak seimbang. Pengelolaan air dan pemangkasan daun yang baik merupakan langkah dalam pengendalian tanaman kopi. Tanaman kopi membutuhkan air yang cukup, namun kelebihan air dapat menyebabkan pembusukan akar dan mengundang penyakit jamur. Penyiraman yang teratur dan penggunaan sistem drainase yang baik dapat membantu menghindari masalah ini. Pemangkasan daun dan cabang yang tidak produktif juga penting agar sinar matahari bisa masuk dengan baik, sehingga tanaman tetap sehat dan produktif. Dengan menjaga keseimbangan antara pengendalian hama, pemupukan, dan pengelolaan air, tanaman kopi dapat tumbuh dengan optimal dan menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi. Baik, itulah materi dari saya. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT pada tanaman kopi sangat penting untuk menjaga produktivitas dan kualitas hasil panen. Langkah-langkah seperti menjaga kebersihan lahan, sanitasi, pengaturan pH tanah, pemupukan yang seimbang, dan penggunaan pestisida nabati dapat membantu mencegah penyakit dan hama yang menyerang tanaman kopi. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.